Halo, perkenalkan nama saya Felix Gabriel. Saya hari ini akan menyambungkan antara dua komputer menggunakan kabelan. Dan di sini saya menggunakan beberapa alat. Yang pertama itu adalah ini. Ini namanya adalah OTG untuk LAN. Karena di sini laptop saya tidak memiliki LAN adapter. Jadi saya menggunakan konektor seperti ini. Dan yang kedua adalah kabel kabel ini kabel OTG kabel Oke, ini adalah kabel OTP. Nanti tinggal kita sambungkan seperti ini di dalam konektornya. Dan warnanya itu adalah urutan warnanya adalah putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat, dan di kiri kanannya harus sama karena ini adalah kabel strike. Oke, terima kasih. Oke. Sip. Dan jika sudah berwarna seperti ini, artinya sudah terhubung antara laptop saya dan laptop yang satu dan yang kedua. Sip. Terima kasih. Action. Nah, tengok kanan kabel yang ini terhubung nih. Ini. Belakang ini. Oke, saya sudah berada di laptop yang pertama. Jadi yang dilakukan pertama kali adalah membuka internet connection. Kita pencet Windows. Lalu kita ketik di sini view internet connection seperti ini. Kalian klik aja kalau udah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masuk ke Ethernet. Ini. Ethernet kita klik kanan, pas to properties. Nah, jika sudah seperti ini, kalian pencet ini nih, IPv4. Setelah itu properties. Nah, karena saya tadi sudah mencobanya, oke, kita mulai dari awal. Anggap saja ini masih kosong. Ini masih seperti ini, masih default. Kita ubah ini, use the following IP address. Kita pencet sekali. Nah, setelah seperti ini, kita masukkan IP address-nya. Di sini saya menggunakan IP kelas C, yaitu 192.168.1, lepas itu satu lagi. Langsung tinggal di enter aja. Dan seperti ini kalian oke saja. Nah, sudah seperti ini. Setelah kalian oke, kalian akan masuk ke tampilan seperti ini. Akan muncul 255 untuk subnet class-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita oke saja. Nah, oke, close. Kita close saja. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan mengkonfigurasi untuk laptop yang satunya. Oke, saya sudah masuk di laptop yang kedua. Mari kita masuklah di internet connection seperti yang tadi dilakukan di laptop satu. View network connection, kita pencet aja nih. Kalau tadi ketik aja. Nah, kita masuk ke Ethernet seperti di laptop yang pertama. Lepas itu properties. Nah, setelah seperti ini, kita lakukan hal yang sama juga. IPv4 properties. Kita ubahnya jadi use the following IP address. Seperti ini. Nah, kita masukkan untuk IP addressnya. Karena di komputer atau laptop sebelumnya itu kita sudah menggunakan IP address 1.1, jadi kita menggunakan 192.168.1.2. Karena kenapa kita menggunakan itu? Karena di laptop IP di bagian ini tidak boleh sama dengan laptop yang sebelumnya, karena akan terjadi error atau tidak bisa dipakai IP-nya. Jadi harus berbeda IP-nya seperti ini. Terus itu kita enter saja, kita oke. Nah, seperti ini. Kita lanjut ke default gateway. Nah, default gateway-nya nanti berfungsi sebagai untuk transfer filenya. Oke, kita masuk ke default gateway. Kita masukkan IP-nya yang
untuk PC yang pertama tadi, masukin IP PC yang pertama tadi, laptop pertama. Nah, seperti ini. Sudah seperti ini, kita enter saja. Oke, sudah selesai, kita close. Nah, kalau sudah seperti ini, mari kita testing. Caranya itu adalah Windows R. Nah, ini CMD, kalian ketikkan nanti CMD. CMD seperti ini, kalian enter. Nah, ini fungsinya sebagai pengetes ping. Jadi kita akan mengetes ping apakah terhubung atau tidak dengan network yang satunya. Mari kita coba. Dari sini ketik ping. Kita ketikkan IP di laptop yang terhubung dengan laptop punya kita ya. Berarti di laptop 1. IP yang di laptop tadi 192 168 1.1. Nah, seperti ini kita enter saja. Nah, jika sudah seperti ini artinya sudah berhasil, teman-teman. Jika sudah TTL seperti ini artinya berhasil. Kalau di luar dari teks yang ini, di ujungnya ini artinya masih belum bisa, teman-teman. Jika sudah seperti ini artinya benar. Nah, fungsi yang ini time sama dengan ms ini adalah waktu seberapa cepat dia mengirimkan datanya. Artinya 6 ms ini 6 milisecond artinya 6 milidetik. Jadi ini adalah kecepatan transfer datanya. Dan dia tuh udah 32 bytes kecepatannya. Ini waktu kecepatannya. Nah, oke, sudah seperti ini, mari kita tes ping juga untuk di laptop yang satu tadi. Nah, oke, setelah kita masuk di komputer atau laptop keduanya, kita cek CMD seperti yang tadi. Windows plus R, enter. Nah, seperti ini. Setelah itu kita masukkan ping ya. Ping seperti yang tadi. Cuman bedanya karena itu di laptop yang sebelumnya kita menggunakan IP-nya 2, jadi kita masukkan yang IP yang ujungnya itu adalah 2, yaitu 192.168.1.2. Kita enter. Nah, jika sudah seperti ini, sudah sama seperti laptop yang sebelumnya, artinya ini sudah berhasil. Oke, kita close saja ini CMD-nya. Nah, yang terakhir adalah cara untuk mentransfer filenya. Bagaimana cara kita mentransfer file dari laptop ini ke laptop yang selanjutnya? Caranya adalah kalian klik kanan pada file ini. Nah, kalian klik kanan seperti ini, sudah muncul tampilan seperti ini. Kalian show more option. Bisa sekali. Setelah itu properties. Nah, sudah seperti ini, kalian pergi ke sharing. Sharing. Kalian pilih advanced sharing. Pilih. Nah, seperti itu, kalian lanjut ke sini. Kalian pilih ini. Dan sudah seperti ini, kalian apply. Oke. Nah, setelah seperti itu, kita share lagi ini. Kita share. Nah, ini kita pencet sekali. Ini untuk everyone ini supaya semua orang bisa mengedit atau menyalin file tersebut. Jadi kita edit seperti ini. Nah, kita yang read ini, yang read, yang belum menyelesaikan ini read, kita ubah jadi read and write. Jadi melihat dan membaca. Nah, pada ini kita share. Nah, ini artinya sudah berhasil, kita download aja. Sudah seperti ini, kalian biasanya itu nggak bisa langsung, jadi kita network and sharing center supaya tidak pakai password pas kita ingin men-sharing file ini ke laptop yang satunya. Kita pencet ini network and sharing center. Nah, kita akan diarahkan ke bagian settings di sini. Jangan pencet yang all network. Nah, biasa sebelumnya itu adalah password protect sharing ini aktif. Kalian matikan aja seperti ini. Seperti ini kalian close saja. Close. Nah, mari kita coba tes di laptop yang satunya. Oke, kita sudah masuk di laptop yang kedua. Yang kita lakukan adalah membuka file yang sudah ditransfer tadi, yaitu dengan cara Windows R. Setelah itu kalian masukkan seperti ini. Pertama garis miring 192.168.1.2.
1.1 karena ini adalah alamat IP yang ada di laptop sebelumnya. Ini adalah alamat IP yang ada di laptop sebelumnya. Jadi tinggal kita oke aja atau di enter. Nah, adalah aplikasi yang jurnal sistem operasi tadi. Kita buka. Nah, inilah file yang bisa kita copy di dalam dari laptop sebelumnya ke laptop kita. Jadi kita coba salin copy ke drive D misalnya. Kita copy aja di tugas semester 3 misalnya. Kita copy di sini. Nah, ini copy file dari laptop 1 ke laptop 2. Nah, ini dia filenya. Mari kita lihat di dalamnya. Nah, kita sudah berhasil mentransfer file dari laptop 1 ke laptop 2. Oke, sekian dari saya Felix Gabriel dengan NIM 15240807. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikran Dullah dengan NIM 15240664. Saya Felix Gabriel dengan NIM 15240807. Di sini kami akan meremote dari komputer 1 ke komputer 2 dan membuat localhost dari host ke klien. Dan ketika kami menginputkan data dari kliennya akan masuk ke database-nya si host. Oke, di sini saya akan mencoba meng-remote dari komputer 1 ke komputer 2 menggunakan aplikasi AnyDesk. Ya, di sini kita telah masuk ke dalam aplikasi AnyDesk-nya. Kita tinggal memasukkan si IP komputer yang akan kita remote. Nah, di komputer kedua kita akan meng-ACC si komputer 1 tadi karena kita meminta untuk meng-remote-nya. Jadi kita exit ada di sini. Ini. Nah, di sini saya telah berhasil meng-remote dari komputer 1 ke komputer 2. Ini saya sudah bisa mengendalikannya si komputer 2 ini. Tuh. Seperti ini. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, langkah awal kita masukkan ke folder. Kita masuk di folder. Kita masuk di XMPP, kita klik htdocs. Di sini kita bikin folder baru dengan contoh latihan form. Nah, di sini kita bikin HTML dan PHP. Fungsi HTML itu untuk tampilan dan PHP itu untuk menghubungkan antara host dan klien. Nah, kita langsung masukkan ke PHP MyAdmin. Di sini kita bikin database dengan nama latihan dan nama database-nya kita beri nama user. Nah, di sini adalah sudah tampil database yang telah kita bikin dengan contoh ID 1 dengan ada nama Felix dan email Ambawang. Dan juga ada pesan di sini halodeck. Oke, di sini kita masuk di komputer klien. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja IP dari host tersebut. Nah, kenapa di sini diganti? Karena di sini untuk memanggil dari IP si host tersebut. Nah, di sini kita tinggal enter. Nah, maka di sini akan muncul HTML dan PHP yang telah kita bikin dari komputer host tersebut. Nah, di sini kita tinggal inputkan saja nama dengan contoh ini. Dan kita juga mengetikkan pesan dengan contoh tugas project. Oke, di sini kita tinggal okekan saja, maka data tersebut sudah otomatis masuk di komputer host tersebut. Nah, di sini kita masuk lagi di komputer hostnya. Di sini kita tinggal di save saja. Nah, di sini telah muncul
data yang telah kita input di komputer klien tersebut.